Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan pegadaian di seluruh unit kerja kantor wilayah 1 Medan dan seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud, yang acara ini dipersembahkan oleh Departemen Manajemen Risiko Kanwil 1 Medan. Perkenalkan diri, saya Ulfa yang akan menjadi host di episode 2 podcast ini. Untuk insan pegadaian yang belum tahu, di tahun 2022 ini kami dari tim manajemen resiko mempunyai program yaitu Ganyang Fraud. Ganyang Fraud ini disosialisasikan dan ditujukan kepada seluruh karyawan untuk meminimalkan fraud dan meningkatkan keberanian dalam melaporkan terhadap kejadian dan pelaku fraud. Sebelum memulai podcast hari ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar ikan, banyak pedagang jual baju koko. Apa kabar insan pegadaian? Selalu ingat salam resiko. Oke insan pegadaian, tema kita hari ini adalah Fresh Air dengan maksud strategi pengamalan budaya akhlak sebagai insan pegadaian dan juga sebagai individu di luar pekerjaan dan strategi pencegahan terjadinya fraud. Dalam episode 2 podcast Ganyang Fraud ini tentunya saya tidak sendiri karena menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu selamat datang Kak Rina Syahwinarti selaku Kepala Bagian Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan di Kantor Wilayah 1 Medan. Terima kasih Kak Rina untuk kehadirannya, bisa bincang-bincang di podcast Ganyang Fraud di episode 2 kali ini. Mungkin Kak, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu karena banyak insan pegadaian mungkin yang belum tahu profil Kak Rina seperti apa dan juga di Kanwil sebagai apa dan sudah berapa lama gitu Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mbak Ulfa ya atas kesempatannya undangannya. Ya, saya dengan Rina Syahwinarti ya. Kalau saat ini saya ditugaskan ya untuk mengemban amanah di budaya kerja di Departemen SDM Kanwil 1 Medan. Jadi kalau awal karir saya itu masuk ke pegadaian itu di tahun 2006. 2008 ya, 2008 akhir itu saya masuk ke pegadaian, itu diawali dengan pegawai kontrak dulu terlebih dahulu. Jadi saya nggak langsung jadi penaksir, Mbak Ulfa. Jadi di situ saya juga di awal sekali sebagai kasir selama setahun. From bottom dulu ya Kak? Iya, jadi memang kita tahu dari awal dari bawah sekali, dari kasir selama setahun, kemudian itu ada penerimaan untuk pegawai tetap, setahun kemudian barulah menjadi penaksir. Di tahun 2010 lah kurang lebih ya. Jadi 2010 itu kita jadi pengelola, saya dan teman-teman kebetulan memang saat itu memang banyak penerimaan dan buka outlet ya untuk unit-unit. 2010 sampai 2016 itu saya bertugas di Kampung Lalang. Lama. Cabang Kampung Lalang. Cabang Kampung Lalang. Kemudian di 2016 sampai 2018 itu ke Medan Sunggal, CP Medan Sunggal. Dari situ pindah lagi ke Syariah sampai 2021 sampai dengan sekarang ditugaskan untuk mengemban amanah ya, membantu di bagian budaya kerja Departemen SDM. Gitu. Berarti Kak Rina ini mulai dari bawah, dari kasir, dari pengelola, sampai juga merasakan konven dan pegadaian syariah juga ya Kak, sampai dengan akhirnya di Kanwil sekarang menjabati sebagai Kepala Bagian Budaya Kerja ya Kak. Oke, tentunya sangat menarik ya insan pegadaian. Kita akan kulik lebih lanjut mengenai akhlak dan juga hal-hal lain yang bisa kita peroleh. Oke, Kak Rina, tadi kan Kak Rina udah jelaskan nih perjalanan karir Kak Rina mulai dari sebagai kasir dan sebagainya gitu ya Kak. Dan sebelumnya berarti di bagian operasional ya Kak. Tentunya sekarang di kantor wilayah. Nah, selagi Kak Rina menjabati sebagai Kepala Bagian Budaya Kerja, apa aja sih Kak untuk program-program kerja di tahun 2022 ini dari bagian budaya kerja gitu Kak? Jadi Mbak Ulfa,
Kalau dulu kita mengawali karir itu sebagai kasir, kemudian sebagai penaksir, kemudian sebagai pengelola. Nah, sekarang ini walaupun memang masih baru ya di budaya kerja, pastinya berbeda sekali Mbak Ulfa ya. Kalau dulu kita berhadapan dengan nasabah ya, itu melayani nasabah, bagaimana cara kita bersikap, bertutur kata ya. Kalau sekarang ini yang dihadapi adalah karyawan. Nah, jadi sekarang adalah karyawan, bagaimana caranya kita itu dapat meningkatkan engagement karyawan juga, seperti itu. Banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di BK ya. Untuk program 2022 ini sendiri pun kita juga banyak program-program ya. Nah, baik itu dari program pusat maupun dari Kanwil sendiri ya. Kalau pusat itu ada FPK nih yang sekarang nih yang sedang. Apa tuh Kak FPK? Oh, itu Forum Peningkatan Kinerja Forum Peningkatan Kinerja. Iya, jadi ini memang sedang lagi giat-giatnya kita laksanakan. Kemudian kemarin juga ada PIA ya, sambil menunggu nanti pemenangnya di bulan 6 atau 7 ya, kurang lebih ya. Nah, untuk kegiatan Kanwil sendiri kita punya Action Plan Medan Horas. Kemudian ada nanti juga kita kulik ya Kak, Medan Horas itu ada apa gitu ya. ya. Kemudian ada juga untuk siraman rohani tuh yang setiap bulannya untuk pengajian atau kebaktian setiap bulannya. Ada juga nanti untuk kegiatan mengumpulkan minat dan bakat seperti hobi yang olahraga nih, mau ngapain, itu juga ada. Banyak Mbak Ulfa sebenarnya yang memang di 2022 ini yang akan kita laksanakan ya. Mana yang sudah jalan, mana yang belum, itu nanti akan kita tingkatkan lagi lah di tahun ini. Berarti semuanya sudah terfasilitasi ya Kak, mulai dari kerohanian kita, mau olahraga juga ada gitu, mau berinovasi ya. juga ada. Semua ada wadahnya ya Kak. Iya, benar sekali. Termasuk juga fraud ini pun juga Mbak Ulfa, ini juga sebagai bagian dari podcast ini ya Kak. Podcast ini juga untuk yang fraud ya. Ini juga sebagai salah satu bagian dari program kita di tahun ini. Kolaborasi ya Benar Kak. sekali. Kolaborasi. Oh ya Kak Rina, tadi Kak Rina ada sampaikan ya. Medan Horas, apa sih Kak? Medan Horas tuh bukannya ini di Medan ya Kak? Jadi Medan Horas itu bentuk akronim ya Mbak Ulfa ya? Ada singkatannya gitu ya Kak? Jadi Medan itu meningkatkan budaya akhlak karyawan, kemudian yang Horas itu harmonisasi dan loyalitas. Kok namanya gitu. bisa pas ya Kak? Iya, bisa pas. Jadi memang kebetulan. Jadi ini salah satu strategi kita yang tadi sudah disebutkan ya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran untuk akhlak ini di setiap karyawan. Caranya ini tadi dengan Medan, meningkatkan budaya akhlak karyawan. Caranya bagaimana? Caranya tadi ada morning briefing ya, setiap hari dibacakanlah itu budaya akhlaknya. Kemudian ada juga sharing and learning. Lalu kita ada juga Mbak Ulfa buat seperti quiz-quiz atau games seseruan pada saat sharing and learning, tapi tetap mengacunya ke akhlak tadi. Ada hadiahnya nggak tuh Kak? Ada Mbak Ulfa. Jadi memang pada saat games tadi itu ada hadiahnya, gitu. Jadi memang supaya menarik minat ya karyawan ini antusias tentang akhlak tadi, biar mereka juga lebih paham. Misalnya nih Mbak Ulfa, gamesnya nih bertanggung jawab adalah merupakan salah satu nilai pada seperti itu. Lihat contekan dulu berarti ya. Contekan ada 18 nilai soalnya ya, takut kebalik-balik kan. Gitulah dia. Jadi lama-lama hafal ya kalau tiap minggu dilaksanakan kuisnya, gamesnya gitu ya. Benar sekali. Itulah dia. Kalau tadi Horas ya, kalau Horas itu tadi kita ada juga di situ programnya untuk nongkrong bareng leader Mbak Ulfa. Leadernya itu termasuk siapa aja ya Kak? Leader itu bisa dari Pinwil, kemudian dari langsung Pak Pinwil ya Kak? Iya. Jadi memang terjun bersama-sama ya, maksudnya supaya kita tuh dapat meningkatkan engagement, kemudian meningkatkan loyalitas karyawan juga, harmonisasi juga. Nah, itu salah satu bentuk atau cara kita juga tadi supaya meminimalisasi fraud tadi di lingkungan perusahaan kita. Jadi biar nggak ada gap ya Kak antara atasan dan juga kita ngobrolnya enak aja gitu ya Kak, tidak memandang siapa gitu ya Kak. Iya, jadi kita memang berikan apresiasi nih buat karyawan-karyawan yang memang kinerjanya bagus, loyal ya. Nah, jadi orang-orang tadi itu yang terpilih itulah yuk kita nongkrong yuk bareng leader gitu. Berarti nanti emang udah ada catatannya ya Kak, siapa-siapa aja gitu ya Kak? Ada, nanti masing-masing area kan punya catatan tersendiri ya. Dari Kanwil pun juga ada.
Keren sekali ya Kak. Jadi saya termotivasi nih mau Iya, ngobrol boleh, bareng sama boleh. Pak Pinwil. Boleh. Nanti kan pasti kita buat ya untuk Di kantor ngopi wilayah bareng ya, Kak? dengan Pak Pinwil. Enggak, kita buat di luar nanti. Oke. Iya, asal tunjukkan aja prestasi Mbak Ulfa di mana, nanti Oke. pasti diikutkan. Semoga saya terpilih ya Kak. Iya, amin, amin, amin. Dan mau tanya lagi nih Kak, kan menjadi karyawan BUMN tentunya banyak nih keinginan tiap orang gitu kan Kak, termasuk para milenial nih yang teman-teman kita yang baru lulus gitu. Menurut Kak Rina, apa sih yang harus dipersiapkan teman-teman milenial untuk bisa kompetitif dan juga kompetitif dalam industri yang sangat beresiko tinggi ini gitu Kak? Oke, jadi apa yang harus disiapkan ya untuk teman-teman milenial ya pada saat sekarang ini di dunia industri yang memang saat ini beresiko tinggi ya. Nah, kalau di BUMN sendiri di tahun 2020 itu Kementerian BUMN itu telah menetapkan core values akhlak ya sebagai budaya perusahaan. Jadi akhlak ini harus diterapkan di dalam atau di setiap perusahaan BUMN. Jadi ini menjadi apa namanya ya dasar pembentukan karakter ya SDM di setiap perusahaan BUMN seperti itu. Nah, di Pegadaian sendiri itu di tahun 2020 juga ya Mbak Ulfa ya, Perdir 115 itu juga telah menetapkan akhlak ini sebagai core value-nya. Udah resmi berarti ya Kak? Sudah resmi. Jadi ini jugalah yang dijadikan Pegadaian sebagai pedoman untuk bertingkah laku, bersikap oleh insan Pegadaian gitu. Berarti emang udah resmi ya Kak, budaya akhlak ini bukan hanya ada di Pegadaian tapi udah emang menjadi panduan di Kementerian BUMN juga gitu ya Kak, dan diterapkan oleh seluruh perusahaan BUMN ya Kak. Iya. Jadi memang harus dipahami benar nih teman-teman milenial ya, apa itu akhlak sih ya, apa itu akhlak. Akhlak itu tadi ada amanah, ada harmonis ya, kompeten, harmonis, lalu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi apa itu amanah misalnya ya, itu ada bertanggung jawab, etika, dan integritas. Jadi di Perdir itu sendiri pun juga dituangkan, ini loh panduannya 18 nilai perilaku akhlak. Ini yang memang harus dijadikan mengakar ya, menjadi pedoman kita, insan Pegadaian khususnya ya, untuk dapat bersikap, bertingkah laku. Jadi setiap sikap positif yang kita berikan, yang kita lakukan itu termasuk dalam akhlak gitu ya Kak? Iya benar. Mengapa sih Kak yang udah Kakak jelaskan sebelumnya gitu kan, udah ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk core value akhlak. Menurut Kak Rina sendiri, kenapa sih untuk core value akhlak itu penting bagi perusahaan kita dan juga negara gitu Kak? Jadi gini Mbak Ulfa, core values akhlak ini penting karena memang dalam sebuah organisasi ya, untuk mencapai visi misi itu tidak hanya cukup dengan adanya struktur atau strateginya saja di bisnis transformasinya ya, tapi transformasi itu tadi juga harus dilakukan di culture gitu. Mengapa seperti itu? Mengapa harus di culture-nya? Ya memang karena dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang menjalankan itu kan people ya, orang-orang di dalamnya ya. Jadi ini yang memang harus kita rubah terlebih dahulu. Kita harus transformasi tidak hanya di bisnis, tapi transformasinya juga di karyawannya, di orang-orang yang ada di dalamnya itu tadi. Jadi disitulah dia, karena memang 70% pencapaian visi misi dalam sebuah perusahaan itu yang memang ditentukan oleh budaya kerjanya, behaviorsnya, values dan beliefsnya gitu. Dari yang sudah Kakak jabarkan dan sebut tadi Kak, ada banyak dari 5 butir-butir akhlak, mulai dari amanah dan kolaborasi itu kan masing-masingnya mendapat poin-poinnya ya Kak, ada 18 nilai perilaku akhlak. Nah menurut Kakak, untuk insan Pegadaian sendiri itu cara mengimplementasikannya bagaimana Kak di pekerjaan dan juga di kehidupan sehari-harinya Kak? Jadi begini, kalau untuk implementasi ya,
pertama sekali kita memang harus paham ya. Paham dulu, kemudian yakini bahwa budaya itu baik bagi kita, kemudian diimplementasi, baru terciptalah sebuah budaya perusahaan yang baik ya. Nah, untuk di Kanwil Medan sendiri, caranya bagaimana, strateginya yaitu kita membuat action plan strateginya dengan morning briefing setiap harinya itu dengan membacakan 18 nilai perilaku akhlak tadi. Jadi kalau kita bacakan setiap hari, ya kan, setiap saat pada saat morning briefing, lama-lama itu kan Mbak Ulfa, apa yang kita ucapkan itu lama-lama memang melekat, terpatri ya di dalam diri kita. Kalau bisa karena biasa ya Kak. Jadi kalau kita sama sekali nggak tahu 18 nilai perilaku akhlak, bagaimana mungkin kita bisa yakin dan bisa mengimplementasikan. Jadi memang harus kenal dulu ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang saya gitu dia. Jadi kurang lebihnya seperti itulah, dia memang harus paham dulu, yakini, kemudian diimplementasikan dalam sebuah perilaku, barulah tercipta itu sebuah budaya kerja, budaya perusahaan yang baik. Menyambung juga tadi sudah Kakak jelaskan mengenai transformasi. Tentunya kita kalau udah buat banyak-banyak ide inovasi, kalau people-nya dan atau orangnya itu tidak bisa menggerakkan, sama aja gitu ya Kak. Jadi kalau nggak tertanam di diri kita 18 perilaku akhlak itu, apa yang kita udah kerjakan sama aja nggak bisa jalan gitu juga ya Kak. Ya, memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian saling mengingatkan juga ke teman-teman yang lain, yuk ayo kita bisa berubah gitu ya. Ya, jadi kalau udah budaya kerjanya udah baik, udah oke, dia pasti mau nggak mau juga support ke bisnisnya Mbak Ulfa. Gitu. Menyambung nih Kak dari pembicaraan bisnis. Dari kan banyak nih Kak insan pegadaian yang sudah mengimplementasikan nilai akhlak atau perilaku akhlak gitu kan. Apakah setelah insan pegadaian udah mengimplementasikannya masih ada tuh Kak untuk terjadinya fraud atau kecurangan di unit kerja atau di pekerjaan gitu Kak? Oh iya, jadi kalau seseorang itu udah memegang teguh nilai-nilai akhlak ya Mbak Ulfa ya, dalam hal ini adalah amanah, kayaknya kecil kemungkinan untuk dapat menyalahgunakan wewenang atau dapat melakukan fraud itu tadi, karena memang sudah panduan-panduan tadi sudah dijalankan, pedoman tadi dijalankan, ya kecil kemungkinan sih Mbak Ulfa. Jadi kalau kita mau buat kecurangan nih, langsung ingat ya Kak, kita udah akhlak gitu udah melafazkan tiap hari perilaku akhlak, masa masih membuat kecurangan gitu ya Kak? Ingat rambu-rambunya seperti itu. Kalau misalnya nih Kak, misalnya pasti ada aja ya Kak dari 99% dan 1%-nya pasti ada melakukan kecurangan atau sedikit gitu. Apa sih Kak menurut Kakak penyebabnya insan pegadaian itu bisa membuat kecurangan gitu Kak? Penyebab utamanya. Ya itu tadi, kembali lagi Mbak Ulfa. Jadi memang karena nggak paham, nggak meyakini nilai-nilai akhlak tadi. Akhirnya ditambah lagi dengan memang lemahnya iman ya kan. Kemudian ini lagi pengaruh lingkungan tuh, gaya hidup glamor berlebihan. Ya tahu sendiri ya gimana gaya hidup anak-anak sekarang milenial ya. Ditambah lagi sosmed yang waduh, kalau kita lihat tuh isinya gaya hidupnya itu juga salah satu pengaruh ya untuk perbuatan fraud. Ditambah lagi juga memang kontrol yang kurang dan adanya kesempatan. Gitu. Berarti kalau untuk mencegahnya fraud tentunya kita pada saat melafazkan 18 nilai perilaku akhlak jangan hanya diucapkan gitu ya Kak, tapi tetap diresapi dan juga lingkungan kita mendukung dan juga gaya hidup kita gitu ya Kak. Iya, benar sekali. Menurut Kakak nih, lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya gitu Kak, bagaimana sih untuk teman-teman atau insan pegadaian untuk mereka itu dapat mengurangi fraud gitu Kak, atau poin-poin pentingnya apa nih Kak yang bisa mereka lakukan? Udah melakukan akhlak nih, udah membacakan nilai perilaku akhlak, udah menanamkan di diri lah gitu Kak. Selain itu apa sih Kak poin-poin pentingnya biar mereka tidak melakukan kecurangan dalam bekerja gitu? Jawabannya sebenarnya sama juga ya, mirip-mirip gitu ya. Kan memang udah jadi pedoman ini ya. Jadi mau nggak mau ini loh mau dilanggar ini loh pedomannya, mau dilanggar ini loh pedomannya. Ya akhlak tadi. Ya berarti, implementasikan nilai akhlak tadi, pertebal keimanan dan ketakwaan kan. Kemudian ya kita juga sebagai sesama karyawan saling peduli. Nah peduli ini pun juga masuknya di akhlak tadi, ya kan?
Jadi masuk emang ke harga mati akhlak iya, gitu. diharmoniskan ada Mbak Ulfa ya, itu ada untuk peduli ya. Jadi memang semuanya udah masuk tuh ke 18 nilai perilaku akhlak. Kemudian selanjutnya itu tadi selalu meningkatkan kontrol ya di perusahaan. Oke, berarti emang harus tahu ya Kak perannya kita bekerja sebagai apa gitu ya Kak. Iya, benar sekali. Oke. Insan Pegadaian, kembali lagi saya ingatkan bahwa media podcast ini merupakan bentuk perhatian kami dalam menyampaikan betapa merugikannya perbuatan fraud. Sebelum menutup jumpa kita dalam episode Fresh Air ini Kak, mungkin Kak Rina bisa menyampaikan key takeaways untuk insan pegadaian dari banyak hal tadi yang udah Kak Rina sampaikan. Ada sekitar 7 pertanyaan ya Kak. Apa sih Kak kunci-kuncinya gitu yang bisa insan pegadaian melekat gitu Kak? Oke. Kuncinya adalah ya nilai perilaku akhlak tadi yang 18 itu jangan hanya diucapkan saja ya, tapi memang harus belajar untuk diimplementasikan. Harus belajar ya, artinya memang buatlah ini menjadi habit. Nah, kemudian hindari juga ya kehidupan yang glamor, pengaruh lingkungan yang tidak baik, sesuatu yang berlebihan itu memang ujungnya memang tidak baik ya. Dan yang ketiga itu jangan pernah berpikirlah untuk memulai ya sekecil apapun fraud itu. Ya ingat ya, ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat di sini. Dan yang paling berimbas adalah keluarga. Sangat menyengsarakan sekali ya untuk fraud ini. Jadi jangan dimulai, jangan dicoba. Pertebal iman, ketakwaan, dan selalu mengimplementasikan nilai-nilai akhlak tadi. Jangan lupa akhlak harga mati ya. Yes, benar Mbak Ulfa. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Rina. Nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Rina. Semoga nantinya akan memunculkan harapan baru dan inspirasi untuk pegadaian yang lebih baik ke depannya, khususnya di Kanwil 1 Medan dan di seluruh Indonesia. Ya, tetap harus semangat ya, semangat untuk berubah demi kemajuan bersama perusahaan tercinta. Ya, siap Kak. Insan Pegadaian, itulah Kak Rina Syawinarti, Kepala Bagian Budaya Kerja Manajemen Perubahan di Kantor Wilayah 1 Medan. Terima kasih untuk seluruh insan pegadaian yang telah menyaksikan podcast ini. Bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud. Untuk setiap laporan resmi fraud dapat diakses melalui https://wbs.pegadaian.co.id. Pastinya seluruh kerahasiaan pelapor terjamin oleh perusahaan. Tetap waspada dan salam sadar resiko.